Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Zahratul Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan untuk penentuan kategori uang kuliah tunggal dengan metode multifactor evaluation process. Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan ketetapan mengenai besarnya biaya kuliah tunggal atau biasa disebut BKT dan uang kuliah tunggal atau UKT pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. UKT sendiri merupakan biaya kuliah tunggal yang ditahu setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Setiap perguruan tinggi mempunyai besaran UKT yang berbeda. UKT ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurang biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Biaya kuliah tunggal merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri. Sesuai dengan metode MFEP ini, maka user bisa memberikan nilai bobot terhadap kriteria yang dianggap menjadi faktor penting. Contoh kriteria adalah pekerjaan orang tua dengan bobot 0,25, gaji orang tua dengan bobot 0,2, tagihan PBB atau pajak bumi bangunan dengan bobot 0,1, tagihan listrik dengan bobot 0,1, tagihan telepon bobot 0,1, tagihan air bobot 0,1, dan pajak kendaraan bermotor 0,15. Total keseluruhan dari kriteria dan bobot ini adalah 1,0. Sistem pendukung keputusan untuk penentuan kategori besaran UKT ini menggunakan metode multifactor evaluation process merupakan aplikasi yang membantu pihak universitas dalam menentukan kategori besaran UKT bagi mahasiswa baru sesuai dengan kriteria yang dimiliki mahasiswa tersebut. Kriteria yang digunakan dalam penentuan kategori besaran UKT ada 7. Yang pertama, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, tagihan pajak bumi bangunan atau PBB, tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, dan yang terakhir pajak kendaraan bermotor. Contoh implementasinya adalah pada gambar berikut ini, di mana ada NIM, nama, fakultas, jurusan, pekerjaan ayah, masukkan kategori yang sesuai, pekerjaan ibu, kategori yang sesuai, penghasilan ayah, penghasilan ibu, tagihan PBB, tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, pajak mobil, pajak motor. Gambar tersebut merupakan data uji coba perhitungan. Selanjutnya yaitu dari gambar tersebut kita bisa lihat data dari setiap kriteria yang diinputkan oleh mahasiswa. Data dari setiap kriteria yang ada pada gambar jika diubah dengan sesuai nilai evaluasi masing-masing maka akan menjadi seperti berikut ini ya. Di mana terdapat 3 kolom, yang pertama variabel, pilihan, dan nilai evaluasi. Pada pekerjaan, jika memilih kategori 3, maka nilai evaluasinya adalah 3. Pekerjaan ibu, jika memilih kategori 3, nilai evaluasi 3. Gaji ayah, memilih 2 juta hingga 3 juta setengah, maka masuk nilai evaluasi 2. Gaji ibu, 2 juta hingga 3 setengah, maka masuk kategori nilai evaluasi 2. Tagihan PBB antara 60.000 sampai 95.000, maka nilai evaluasi 2. Tagihan listrik lebih dari 162.000, nilai evaluasi 5. Tagihan telepon 49.000 sampai 62.000, nilai evaluasi 4. Tagihan air memilih lebih dari 60.000, maka nilai evaluasi 5. Pajak mobil, kenapa dikosongi? Mungkin tidak memiliki kendaraan tersebut, maka nilai evaluasi 0. Pajak motor 200.000 sampai 700.000, nilai evaluasi 2. Selanjutnya adalah menghitung nilai bobot dari pekerjaan orang tua, gaji orang tua, dan pajak kendaraan bermotor. Kriteria pekerjaan orang tua memiliki 2 variabel dari pekerjaan ayah dan pekerjaan ibu. Kriteria gaji orang tua memiliki 2 variabel yaitu gaji ayah dan gaji ibu. Kriteria pajak kendaraan bermotor memiliki 2 variabel yaitu pajak mobil dan pajak motor. Sehingga untuk menghitungnya digunakan rumus sebagai berikut. Di mana untuk pekerjaan orang tua kita harus memasukkan nilai evaluasi pekerjaan ayah ditambah evaluasi pekerjaan ibu dibagi 2. Karena di atas tadi kita telah
memasukkan nilai evaluasi 3 untuk pekerjaan ayah dan 3 untuk pekerjaan ibu, maka 3 ditambah 3 dibagi 2 dan bertemu hasilnya 3. Gaji orang tua ada 2 variabel, gaji ayah dan gaji ibu, dimana kemudian memasukkan nilai evaluasi gaji ayah 2 dan evaluasi gaji ibu 2. 2 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 2. Pajak kendaraan. Jika memiliki mobil, 70% dikali evaluasi pajak mobil sama dengan 70 dibagi 100 dikali 0. Kenapa 0? Karena mungkin tidak memiliki mobil. Pajak motor sama dengan 30% dikali evaluasi pajak motor. 30% dikali 2 yang merupakan nilai variabel dari pajak motor tersebut dan menemukan hasil 0,6. PKB, pajak mobil ditambah pajak motor sama dengan 0 ditambah 0,6 sama dengan 0,6. Maka dari perhitungan tersebut kita dapat memasukkan kriteria di mana pekerjaan orang tua memiliki nilai evaluasi 3, gaji orang tua memiliki nilai evaluasi 2, tagihan BBB memiliki nilai evaluasi 2, tagihan listrik memiliki nilai evaluasi 5, tagihan telepon memiliki nilai evaluasi 4, tagihan air memiliki nilai evaluasi 5, pajak kendaraan bermotor memiliki nilai evaluasi 0,6. Selanjutnya adalah mencari nilai akhir dengan cara menambahkan hasil perkalian dari nilai bobot dengan evaluasi dari masing-masing kriteria. Untuk nilai bobot dari setiap kriteria bisa dilihat pada tabel berikut ini. Di mana jika pekerjaan orang tua memiliki nilai bobot 0,25, gaji orang tua 0,2, dan seterusnya. Maka kita menemukan nilai akhir dari perhitungan aplikasi, di mana NIM tersebut, nama tersebut masuk dalam kelompok UKT berapa? Antara 2, 3, dan 1. Kesimpulannya, sistem ini memberikan saran kelompok kategori UKT sesuai dengan bobot evaluasi yang berasal dari bobot kriteria dan evaluasi kriteria. Dihasilkan sistem penunjang keputusan dengan metode multi-factor evaluation process yang mampu memberikan saran kategori UKT kepada pihak fakultas berdasarkan data-data kriteria yang dimasukkan oleh mahasiswa. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.